Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Regina Ufalgio Rohim dengan NIM 22505010111164 pada mata kuliah Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan atau MRIB dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Trinil Susilawati, MS IPU ASEAN Engineering. Dan studi case yang saya bawakan, yakni saya akan membahas tentang evaluasi efisiensi reproduksi sapi perah peranakan Friesen Holstein di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kita mengetahui bahwasannya untuk mencapai efisiensi reproduksi bagi sapi, yakni ketika sapi tersebut dapat melahirkan anak dalam 1 kali 1 tahun. Maka hal ini juga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi peternak, yakni mendapatkan keuntungan dari hasil berupa susu maupun dari pedet yang dilahirkan untuk dijual maupun untuk dibesarkan sebagai ternak pedaging. Kita berkaca pada efisiensi reproduksi sapi perah peranakan Friesen Holstein yang ada di Ngantang, bahwasannya untuk keberhasilan inseminasi buatan atau IB yang dilakukan yang sangatlah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi reproduksinya kurang baik. Kira-kira hal apa saja yang dapat mempengaruhi efisiensi reproduksi? Ini yang pertama, di sini ada faktor pendekatan estrus. Jadi, bagi peternak harus benar-benar mengetahui bahwasannya tanda-tanda sapi yang estrus atau sedang birahi itu seperti apa. Nah, jika peternak mengetahui tanda-tanda estrus atau birahi pada sapi tersebut, maka peternak dapat menghubungi pihak inseminator buatan, sehingga ketika sapi sedang birahi atau ketika telur telah diovulasikan, maka dapat terjadi fertilisasi. Hal ini akan berbeda ketika sang peternak telat untuk mengetahui tanda-tanda birahi pada sapinya. Hal ini akan menyebabkan sapi tersebut akan gagal IB, yang mana sudah banyak terjadi di daerah Ngantang maupun di daerah lain-lainnya. Dan kita sebagai dari akademisi peternakan bisa melakukan penyuluhan terkait pentingnya mengetahui tanda-tanda estrus ini. Selanjutnya, fertilitas betina. Bisa diketahui bahwa fertilitas atau kesuburan pada ternak betina itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Jika ternak betina mengalami ketidaksuburan, itu akan menyebabkan ketidakefisiensi reproduksi. Mau di IB berapa kali pun, jika fertilitas pada ternak betina tersebut rendah, maka akan percuma. Lalu apa solusinya ketika kita mengetahui bahwa sapi betina ini telah sulit untuk bunting atau sulit bunting ketika di IB? Maka kita harus perlu tahu, kita bisa mengundang pihak dokter hewan untuk mengecek kesuburan pada ternak tersebut. Ataukah ada penyakit di dalam organ reproduksinya atau emang dari keturunan dari ternak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, yakni efisiensi dari inseminatornya. Kita tahu bahwa inseminator adalah salah satu faktor yang juga cukup penting dalam keberhasilan inseminasi buatan. Selanjutnya yakni adalah kesuburan semen. Nah, jadi kita tahu bahwasannya semen sendiri, yakni ada semen segar, semen cair, dan semen beku. Cara mengukur kesuburan pada spermatozoa atau semen, yakni secara makroskopis dan mikroskopik. Untuk secara makroskopis, itu dapat menggunakan penglihatan saja dan organ lainnya untuk mencium aroma, kemudian dari warnanya sudah layak atau sudah tidak layak. Kemudian dapat juga secara mikroskopis, yakni dengan menggunakan mikroskop. Dengan cara menggunakan mikroskop, maka kita dapat melihat sel-sel spermatozoa tersebut masih dapat untuk
fertilisasi atau enggak itu dapat dilihat dengan secara mikroskopis tersebut. Jadi itu adalah beberapa langkah-langkah ataupun hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi pada sapi perah peranakan Friesen Holstein di Kabupaten Ngantang, di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan adalah dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.